Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Rahmatika dengan NIM 1910301093 dari kelas 5B3. Baik, selanjutnya yaitu tes spesifik pada frozen solder. Nah, frozen solder ini terjadi karena akibat dari pola kapsuler. Pola kapsuler di sini menyebabkan nyeri ketika digerakkan. Nah, untuk tes spesifiknya itu bisa kita lakukan fleksi seperti ini, kemudian ekstensi seperti ini, kemudian eksternal, kemudian internal, kemudian eksorotasi, kemudian endorotasi seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu intervensi fisioterapi pada frozen solder. Di sini kita menggunakan lateroventrokarnial. Nah, untuk tesnya itu seperti ini. Tangan fisioterapis berada di sininya pasien, kemudian latero itu lurus, kemudian ventro itu kita sedikit mengangkat seperti ini, kemudian kita dorong ke atas. Lakukan lagi, baik. Seperti itu untuk intervensinya. Baik, selanjutnya untuk tes spesifik pada elbow. Jadi elbow ini sendiri adalah peradangan pada sendi siku bagian luar yang menyebabkan nyeri dan kelemahan pada tangan. Baik, untuk tes spesifik yang bisa kita berikan untuk mengetahui apakah pasien tersebut mengalami tenis elbow, yaitu yang pertama fleksikan tangan pasien seperti ini. Apabila terdapat nyeri, itu kemungkinan terjadinya tenis elbow. Kemudian ekstensikan seperti ini, kemudian pronasi seperti ini, tangannya seperti ini, kemudian supinasikan seperti ini. Nah, selanjutnya untuk perbaikan gerakan pada pronasi elbow, yaitu posisinya ini semifleksi seperti ini, kemudian tangan visionya berada di pergelangan tangan pasien seperti ini, kemudian satunya di sini, kemudian kemudian kita instrukan pasien untuk melawan gerakan. Silakan Bu, tangannya seperti ini ya, melawan seperti ini. Baik Bu, 1, 2, 3, iya, kemudian relax. Lagi ya Bu, 1, 2, 3, kemudian relax. Baik, selanjutnya untuk perbaikan gerakan supinasi, sama posisi tangannya kita tetap berada seperti ini. Baik Bu, silakan lawan gerakan seperti ini lagi ya Bu, untuk supinasinya. 1, baik Bu, 1, 2, 3. Ya. Baik, untuk perbaikan gerakan pronasi dan supinasi tadi, ada kontraksi otot dan tidak adanya perubahan sendi atau perubahan posisi sendi. Nah, selanjutnya yaitu intervensi fisioterapi pada tenis elbow. Silakan Ibu, tangannya ini adalah tes wrist range of motion. Silakan Ibu, tangannya seperti ini, kemudian seperti ini. Seperti ini, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian seperti ini lagi Bu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian itu nama tesnya wrist range of motion. Kemudian selanjutnya exercise yang bisa diberikan yaitu wrist flexion exercise. Jadi di sini kita tambah beban. Silakan Bu, tangannya kita tambah beban, fleksi, kemudian seperti ini ya Bu. Ya, 1, pegang bebannya Bu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah. Baik, selanjutnya kita akan melaksanakan tes spesifik pada carpal tunnel syndrome. Jadi carpal tunnel syndrome ini adalah terjepitnya nervus medianus atau di bagian tengah sini, di mana di sini terjadi karena pergerakan secara berulang.
Nah, untuk pemeriksaan spesifiknya itu bisa dilakukan seperti ini. Silakan ibu tangannya seperti ini. Ini nama tesnya adalah Proyel. Kemudian ke bawah sini ini namanya layer. Kemudian untuk tes selanjutnya itu yaitu ada tes Tino test. Silakan ibu tangannya di sini. Jadi di sini pergelangan tangannya kita ketuk-ketuk. Apabila terjadi nyeri, kemungkinan di sini akan terjadi CTS. Kemudian ada tes Dover Queen. Dover Queen itu silakan ibu tangannya diluruskan seperti ini, kemudian digerakkan ke arah sini. Ini ya, bilangnya di. Iya, di atas ini, kemudian digerakkan ke atas ya. Lagi bu. Kemudian relax. Kemudian lagi. Kemudian lagi. Nah, kemudian baik, selanjutnya untuk intervensi fisioterapi atau exercise fisioterapi yang bisa diberikan pada kasus carpal tunnel syndrome yaitu silakan ibu tangannya seperti ini. Ini namanya wrist stretch. Nah, kemudian ibu dorong tangan saya. Baik, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kemudian lagi bu, 1 2 3 4 5 6 7 8. Selanjutnya itu ada exercise wrist radial deviation straightening. Baik bu, silakan ini beban. Silakan ibu pegang ini. Silakan ibu pegang beban seperti ini. Kemudian ibu kayak gini ya. Baik ibu, silakan dimulai. 1 2 3 4 5 6 7 8, relax. Lagi bu, 1 2 3 4 5 6 7 8. Baik, nah tujuan dari exercise di situ yaitu untuk mengulurkan otot extensor wrist yang dapat mengurangi kekakuan otot extensor wrist sehingga nyeri akan berkurang dan kekuatan otot itu akan meningkat. Baik, demikian praktikum 6 yang bisa saya lakukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.